Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sampai saat ini. Di video kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu tentang yang pertama rukun agama, yang kedua hakikat manusia, dan yang ketiga ihsan sebagai manifestasi keimanan. Materi yang pertama yaitu adalah rukun agama. Di dalam rukun agama yang pertama ada rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Setiap muslim wajib untuk membaca syahadat. Begitu pula orang yang baru masuk Islam perlu membaca syahadat. Syahadat artinya kesaksian, yaitu bahwa setiap muslim bersaksi bahwa ia percaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Syahadat terbagi menjadi 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua ada syahadat Rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun Islam yang kedua adalah menjalankan sholat. Setiap muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan setiap muslim juga boleh menambahkan sholat lain di luar sholat 5 waktu tersebut, yang biasa disebut dengan sholat sunnah. Yang selanjutnya yaitu menjalankan puasa. Setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan secara penuh 1 bulan. Dan adapun puasa-puasa yang lain yaitu puasa sunnah seperti puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, dan puasa Syawal. Rukun Islam yang ketiga yaitu membayar zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat ini nantinya akan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Dalam Islam ada 2 macam zakat. Yang pertama ada zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta. Sementara zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim saat Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Dan rukun Islam yang terakhir yaitu menjalankan haji bagi yang mampu. Rukun Islam kelima ini adalah menjalankan haji ke kota Mekah di Arab Saudi. Ibadah haji hanya wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Namun ibadah haji ini wajib hanya bagi mereka yang mampu saja, yang telah tercukupi kebutuhan sehari-harinya dan memiliki rezeki yang lebih. Rukun agama yang kedua yaitu rukun iman. Iman artinya percaya. Rukun iman terbagi menjadi 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya mempercayai bahwa Allah itu ada dan merupakan Tuhan
yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya mempercayai bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah, dan malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya ilahi. Lalu selanjutnya ada iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab artinya percaya akan pedoman yang Allah turunkan melalui kitab-kitabnya. Salah satunya berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu yang selanjutnya ada iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul yaitu mempercayai bahwa Rasulullah adalah utusan Allah untuk meneruskan kabar dan perintah dari Allah. Nah, selanjutnya adalah iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah mempercayai bahwa Allah akan menghadirkan hari kiamat atau hari akhir dari kehidupan manusia. Namun kapan datangnya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Lalu selanjutnya ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yaitu qada berarti ketetapan Allah sejak sebelum alam semesta terbentuk. Sementara qadar berarti ketetapan Allah yang berupa takdir, artinya Muslim percaya dengan rencana dan takdir Allah. Rukun agama yang terakhir yaitu rukun ihsan. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu hasuna, yahsunu, dan hasanan yang berarti baik. Sedangkan jika ditambah hamzah di depannya maka akan berbunyi ahsana, yuhsina, dan ihsanan yang artinya berbuat baik juga. Secara istilah pengertian rukun ihsan adalah ajaran Islam bisa dimaknai sebagai berbuat baik dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dikatakan bahwa arti ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim yang mana baik dengan ucapan ataupun tindakan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang lain dan makhluk hidup lainnya. Contoh rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rukun ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintahnya seperti sholat, puasa, zakat, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah rukun ihsan kepada sesama manusia. Salah satu contoh rukun ihsan dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama manusia yaitu dengan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan, terus berbakti kepada orang tua dan perbuatan baik lainnya kepada sesama manusia. Dan yang ketiga ada rukun ihsan kepada sesama makhluk hidup. Selain kepada Allah dan sesama manusia, kita juga harus berbuat baik atau berbuat ihsan kepada makhluk hidup lainnya, seperti menjaga kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sehingga dapat mencegah kerusakan bumi. Materi yang kedua yaitu adalah hakikat manusia. Hakikat manusia merupakan makhluk dimensional yang mempunyai kelebihan daripada makhluk lainnya. Manusia mempunyai kelebihan serta kehendak yang telah ada pada dalam dirinya. Dan manusia juga bagian dari alam yang melakukan apapun terhadap alam, yang mempunyai tempat yang unik dan istimewa berinterprestasi di dunia ini. Manusia merupakan titipan Tuhan ke atas bumi untuk menjadi makhluk individu, sosial, dan kebudayaan serta religius. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena manusia dibekali dengan akal, lalu pikiran,
Manusia sebagai makhluk individual yang bermakna, tidak terbagi atau tidak terpisahkan antara jiwa dan raga secara biologis. Manusia lahir dengan kelengkapan fisik, tidak berbeda dengan makhluk hewani. Namun secara rohani ia sangat berbeda dengan makhluk hewani. Ataupun jika manusia merupakan satu kesatuan dengan raganya untuk melakukan aktivitas atau kegiatan. Selanjutnya yaitu hakikat manusia sebagai makhluk sosial atau social being. Manusia juga oleh kodratnya adalah makhluk sosial. Semua manusia saling berhubungan dan mempersatukan dalam keseluruhan sosial atau masyarakat, dan masyarakat ditunjukkan kepada semua kepentingan anggotanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari pengaruh orang lain. Selama manusia hidup, ia tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan yang lebih besar. Manusia tidak lepas dari pengaruh orang lain. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari manusia lain, atau dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hakikat manusia yang selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk spiritual, yaitu memandang hakikat manusia dari dimensi horizontal, yaitu dalam hubungan manusia dengan manusia. Akan tetapi manusia juga hidup dalam dimensi vertikal, yaitu dalam arti kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan Sang Pencipta. Hal ini sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk spiritual. Sebagai makhluk spiritual, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa menciptakan manusia bukan secara main-main, melainkan dengan suatu tujuan dan fungsi. Secara global, hakikat manusia sebagai makhluk spiritual dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama memiliki kepercayaan dan keyakinan, yang kedua khalifah, dan yang ketiga pengabdi Allah. Dan materi yang terakhir adalah insan sebagai manifestasi keimanan. Ihsan adalah istilah Arab yang mengacu kepada ibadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan jika seorang tidak dapat melihatnya, maka sadarlah bahwa dia sedang melihat kita. Ini dianggap sebagai tingkat keimanan tertinggi dalam Islam, dan sering digambarkan sebagai manifestasi keimanan seseorang. Ihsan ditandai dengan rasa ketakwaan dan keikhlasan yang mendalam dalam beribadah, serta fokus dalam beramal soleh dan memperlakukan orang lain dengan baik dan hormat. Dalam ajaran Islam, ihsan sering digambarkan sebagai tingkat keimanan yang ketiga dan tertinggi setelah Islam dan iman. Ini adalah keadaan di mana seseorang beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan pengabdian, dan menyadari kehadirannya setiap saat. Lalu ihsan diwujudkan dalam perbuatan, pikiran, niat seseorang, serta dianggap sebagai pedoman hidup umat Islam. Lalu beberapa contoh amalan ihsan antara lain yaitu jujur dalam segala urusan, menunjukkan kebaikan dan rasa hormat kepada orang lain, bersikap toleran dan memaafkan, serta menunaikan kewajiban kepada Allah dan orang lain. Ihsan juga tercermin dalam cara seseorang memperlakukan lingkungan dan seluruh ciptaan Allah. Ringkasnya, ihsan adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada tingkat keimanan yang tertinggi, ditandai dengan rasa ketakwaan dan keikhlasan yang sangat mendalam, serta fokus beramal soleh dan memperlakukan orang lain dengan baik. Hal ini dianggap sebagai cara hidup bagi umat Islam dan diwujudkan dalam tindakan
pikiran, dan niat. Jadi kesimpulannya yaitu salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ihsan, yaitu sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji dan munkar dan permusuhan. Contoh ihsan adalah ketika seseorang beribadah dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan manfaat dari nikmat yang lebih dari sekedar berbuat adil kepada orang lain dan makhluk ciptaan Allah lainnya.